pun berkata, hai orang jahil, aku bersumpah kepadamu, jika kamu mendengar suaraku, datanglah. Aku pun datang menemui ayahku, yaitu Abu Bakar. Demi Allah, aku tidak bersalah. Mereka pun para tetamu makan, maka tanyakanlah kepada mereka apa sebabnya. Aku telah datang kepada mereka dengan membawa hidangan untuk mereka, tetapi mereka menolak untuk makan sampai engkau datang. Maka Abu Bakar radhiyallahu pun bertanya kepada para tamu itu, apakah yang menyebabkan kalian tidak menerima hidangan untuk kalian dari kami? Selanjutnya Abu Bakar radhiyallahu berkata, demi Allah, aku tidak akan memakannya pada malam ini. Para tamu itu pun berkata, maka demi Allah, kami pun tidak akan memakannya sehingga engkau memakannya. Abu Bakar berkata, aku tidak pernah melihat keburukan seperti yang terjadi pada malam ini. Celakalah kalian. Apa yang menyebabkan kalian tidak menerima hidangan untuk kalian dari kami? Kemudian Abu Bakar berkata, adapun sumpah pertama yang telah aku katakan tadi adalah dari setan. Maka kemarilah kalian menuju hidangan kalian. Maka makanan pun dihidangkan. Ayahku membaca bismillah, lalu makan diikuti oleh para tetamu itu. Keesokan hari Abu Bakar lalu segera menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, mereka para tamu itu telah melakukan kebaikan dengan menepati sumpah mereka, akan tetapi aku telah mengingkari sumpahku. Lalu Abu Bakar menceritakan peristiwa semalam. Maka Rasulullah SAW sabda, bahkan kamu lebih menepati sumpahmu dan yang terbaik di antara mereka. Sedangkan sebelum sumpah itu beliau sampai kepada bahwa sumpah yang terlanggar harus ditebus. Inilah bagaimana contoh ada sesuatu tamu itu niatnya baik. Karena apa? Karena yang menghidangkan ini bukan tuan rumah. Ada tamu bertamu kepada rumahnya Abu Bakar radhiyallahu, kata Abu Bakar tidak ada, adanya anaknya yaitu Abdurrahman membawa hidangan. Loh, kok bukan Abu Bakar ini? Tamu tersebut tidak akan bahkan menolak makanan. Akan tetapi Abdurrahman ini tamu ini menolak ini. Nanti akan dimarahin ini saya sama ayah saya Abu Bakar. Maka tamu tadi tidak mau makan sebelum Abu Bakar sendiri yang makan bersama tamu tersebut. Karena apa? Abu Bakar sedang di luar menyuruh Abdurrahman untuk menghidangkan tamu-tamu tadi. Ini kesalahpahaman sehingga sahabat tidak mau makan, tuan rumah juga tidak merasa enak. Wah, tamu ini kok dikasih makan kok malah mau. Saya nggak mau makan sebelum tuan rumah sendiri yang memberi makan. Begitu juga jangan sampai menyakiti tuan rumah, apapun makanannya jangan sampai menyakiti sehingga tadi engkel-engkelan tamu menyalahkan Abdurrahman juga tidak merasa bersalah, sudah menghidangkan, tamunya menolak. Abu Bakar pun marah, sakit hati ataupun memarahi Abdurrahman, sehingga ada sumpah, ada ucapan-ucapan, sehingga setan menggoda mereka, sehingga ucapan-ucapan tadi terlontar, ada sumpah-sumpah tadi. Itu karena dari setan, masya Allah, hingga
setelah itu saling menjauh, intinya itu saling menyalahkan tamu, menyalahkan Nabi Rahman, saling menyalahkan intinya. Sehingga itulah setan datang untuk mengacaukan mereka. Sehingga terakhir Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu pun membawa makanan tadi kepada tamu tersebut, sehingga membaca Bismillah, setan pun tidak berbarengan kepada makanan tersebut. Kenapa? Sudah ayahku membaca Bismillah atas menyebut nama Allah, setan pun tidak bisa menggoda. Kemudian Abu Bakar menyuguhkan makanan kepada tamu pun memakannya, Abu Bakar pun memakannya, masya Allah. Sehinggalah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bagaimana kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi makan, dan juga Abu Bakar As-Siddiq juga memberi makan. Manakala kita ini kedatangan tamu, minimal menyuguhkan yaitu sedikit makanan yang tidak memberatkan. Adanya roti, ya dikasih roti. Adanya teh, ya dikasih teh. Adanya susu, ya dikasih susu. Adanya kopi, ya dikasih kopi. Semuanya pasti akan kedatangan tamu di rumahnya. Maka hidangkanlah selayak-layaknya, dan juga jangan sampai memberatkan. Karena apa? Karena kedatangan tamu ini membawa rahmat. Datangnya membawa rahmat, pulangnya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja saya sampaikan mudzakarah pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman, dan juga untuk siap mengamalkan, dan juga untuk siap menyampaikan. Kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Nah,